Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Sudah lama tak berjumpa dengan saya. Biasanya dulu kita ada acara Canon Jelajah Nusantara, ada Fotografi Talk, dan hari kita kembali lagi di awal tahun 2021. Sebelumnya nih, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru, walaupun sedikit terlambat, lebih baik terlambat sih daripada tidak sama sekali. Oke, bertemu kembali lagi dengan saya, Novan Arnoldi, di acara Canon pada malam hari ini. Dulu pernah kita berjumpa di acara-acara lainnya, secara virtual. Kali ini kita akan ngebahas topik yang berbeda nih dari sebelumnya. Apakah itu? Pada malam ini kita akan ngebahas Travel Photography Ideas 2021 bersama Mas Asyari Yuda. Nah, sebelum kita mulai, sebelumnya saya ingin menyambut para jajaran direksi dan manajemen Canon Bisnis Unit PT Datascript. Ada Ibu Monika Arya Setiawan, Bapak Yase Devirsa, dan Bapak Shalendra Kamdani. Selamat malam dan selamat menikmati acara pada malam hari ini. Oke, saya ingin mengingatkan nih teman-teman, berbeda nih dengan acara-acara virtual Canon yang lainnya. Kalau yang dulu kita menggunakan webinar, kali ini kita menggunakan Zoom meeting, yang artinya teman-teman di sini bisa open mic, bisa keluarin mukanya nanti ya, tapi nanti di saat kita mulai sharingnya. Nah, sebelumnya saya ingatkan teman-teman juga untuk tetap mematikan mic dan videonya. Nanti ketika saya undang untuk menyalakan atau open mic, baru bisa dibuka. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaannya juga bisa langsung klik di kolom chat. Pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin kalian tahu nih tentang temanya pada malam hari ini, yaitu Travel Photography Ideas 2021. Dan juga chat nanti digunakan untuk menjawab quiz dari saya yang nantinya ada merchandise menarik dari Canon. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera mengundang Mas Asyari Yuda. Kita akan mulai sharingnya. Tapi sebelumnya nih, kita akan melihat kumpulan beberapa foto traveling yang tentunya bagus-bagus banget dari Mas Asyari Yuda. Oke, kita nikmati videonya sebentar.
Oke, itu dia beberapa foto saja dari karya Mas Asyari Huda. Nah, kita langsung panggil aja. Halo, Mas Asyari. Halo Mas Novan. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Meskipun Wih, pandemi harus tetap semangat ya. alhamdulillah. Siap. Oke, kita hari ini akan ngebahas travel fotografi IDES 2021. Mungkin langsung aja nih sebenarnya. Sebelum kita mulai, gimana sih menciptakan idenya travel fotografi, gue pengen tahu sebenarnya dari lo sendiri, gimana sih untuk menjadi seorang traveler dulu deh. Menjadi seorang traveler tuh awalnya tuh kayak gimana? Sebenarnya sih awalnya sih basicnya karena emang seneng belusukan ya. Seneng jalan-jalan, seneng pengen tahu tempat-tempat baru. Dulu bahkan basicnya sebelum kenal motret gitu ya, dulu basicnya nulis. Jadi dulu itu lebih dahulu nulis, setelah nulis, kok kayaknya kalau kita menceritakan sesuatu lewat tulisan aja, kayaknya ada yang kurang nih. Jadi makanya mulailah belajar foto sampai sekarang. Jadi belajar sedikit demi sedikit, akhirnya ya sudah mulailah bisa berani untuk menampilkan foto-foto seperti itu. Jadi memang awalnya sih memang dari suka jalan-jalan dan emang punya mimpi untuk menyelesaikan 34 provinsi sebelum umur 25 tahun dan alhamdulillah udah selesai. Umur 24 tahun udah kelar saat itu. Oke, jadi sudah 34 provinsi di Indonesia. Ya, di umur 24. Sudah di umur 24 sudah disambangi atau istilahnya sudah dikunjungi. Iya, alhamdulillah. Jadi Jadi step by step sih sebenarnya sih. Itu perjalanannya cukup lama juga dari mulai masih kuliah, jalan-jalan, iseng-iseng sampai lulus kuliah, nyambi. Karena sekarang kan fokusnya kan lebih ke travel blogger ya, sambil nulis, sambil motret. Jadi nyambi juga sih. Jadi ya nggak dalam waktu 1 tahun ngelarin semua, nggak. Itu dalam jangka waktu yang lumayan. Jadi ya ada waktu kita kesini, ada waktu kita kesana, seperti itu sih. Oke. Gue memang ngeliat di IG lo khususnya, di Instagram lo, setiap lo posting foto yang ya itu bagus, foto bagus, pasti di captionnya itu ada tulisan-tulisan yang bahkan bisa dibilang ya itu entah itu puisi, entah itu sajak, entah itu cerpen pun bisa, ya kan? Karena menurut gue kan sebuah foto yang menarik, apalagi travel fotografi, kalau nggak ditambah dengan tulisan yang menarik pun juga ya akan biasa aja. Nah, lu bisa membuat tulisan yang menarik kayak gitu gimana? Terus bagaimana bisa menyamakan dengan si visualnya? Oke, jadi mungkin sebenarnya awalnya karena basically gue awalnya nulis ya, sebelum gue motret itu gue dulu basicnya awalnya nulis. Jadi makanya terlihat kayaknya mungkin lebih mudah menulis dibandingkan memotret pada awalnya seperti itu. Nah, tapi memang yang namanya menulis itu kan step by step ya, sama kayak kita motret step by step. Pada intinya adalah kan kalau misalkan kita motret itu, apalagi traveling fotografi kan menceritakan apa yang kita lihat kan. Tapi buat saya pribadi atau mungkin masalah buat banyak orang nih yang belum bisa gimana sih ceritain si foto itu agar kuat gitu. Karena kan yang namanya motret itu butuh latihan kan. Nah, makanya untuk menutupi kekurangan tersebut, akhirnya gue mencoba untuk menambahkan keahlian gue yang lainnya, di mana saat itu adalah menulis. Jadi akhirnya gue combine tuh. Misalkan contohnya ada sebuah foto nih. Fotonya oke dilihat, tapi mungkin buat sebagian orang yang profesional atau apa, itu mungkin kurang bercerita. Untuk orang awam mungkin oke. Makanya akhirnya gue mencoba untuk menambahkan caption ataupun storytelling di situ. Jadi sama aja kayak kita lihat artikel, kalau misalnya kita lihat buku ada foto bagus, oke bagus. Tapi kalau misalnya ada caption tambahannya atau ada cerita sedikit, itu akan jauh lebih menarik dibandingkan hanya sekedar foto seperti itu. Makanya sekarang banyak yang bikin video karena video itu ya sudah masuk ya, ada fotonya, ada videonya juga, ada ceritanya juga. Jadi ya jauh lebih lengkap untuk saat ini seperti itu sih. Oke, jadi memang awal basic lo tuh mulai dari suka menulis. Awalnya nulis. Suka menulis, lanjut karena nulis itu mungkin lebih dikuatkan lagi lewat visual. Tapi lu sendiri, apakah meriset dulu nih sebelum lu pergi, sebelum lu melakukan traveling, lu misalnya ke daerah di Kalimantan lah atau di mana gitu, lu melakukan riset dulu nggak?
Oh, Atau ada tahap-tahapnya dulu nggak sebelum uh, melakukan traveling itu? tentunya pasti kita harus riset dulu ya, karena kan Ya. memang pertama kita harus tahu dulu misalkan contoh ya transportasinya, rutenya, orangnya seperti apa. Dan yang mungkin yang paling penting adalah ya keuangan juga pasti. Yang paling penting adalah orang-orang di sana tuh mungkin apakah ada aturan-aturan tersendiri yang kita nggak boleh, misalkan kita sekarang kita hubungkan dengan fotografi, misalkan dilarang untuk motret ini, Ya. dilarang kalau mau motret ini kita harus izin dulu sama apa, harus ngelakuin apa dulu baru bisa melakukannya itu, nggak boleh masuk ke sini segala macam. Jadi kayak lebih mengetahui adat istiadat terlebih dahulu. Dan apalagi kalau misalkan gue pengen cerita tentang nulis, otomatis gue bakal lebih banyak nanya. Jadi makanya, jadi gue kalau misalkan lagi traveling nih, gue selalu nyempetin waktu, misalkan kayak gue punya waktu misalkan 4 jam di tempat itu, 2 jam atau 2 jam itu gue lebih banyakin motret, 2 jam itu gue untuk ngobrol-ngobrol sama orang, atau ya dibagi-bagi aja ngobrol-ngobrol sama orang, kayak nyari ide, misalkan kayak ngebahas apa, nanti gue catat intisarinya, ntar gue perpanjang tulisannya seperti itu. Jadi gue bagi-bagi sih, jadi makanya kadang kalau misalnya ada yang jalan sama gue gitu, yuk lama banget, iya soalnya kadang gue ngajak ngobrol orang dulu, kadang gue motret dulu, jadi gitu sih. Oke. Nah, gue mau tahu lagi. Lu lakukan traveling ini sendirikah atau ada partner kah atau memang janjian bikin komunitas kah atau gimana? Memang apa lebih sering sendiri? Awalnya dulu sendirian ya, karena gue rata-rata aja dari zaman gue SMA, gue kuliah itu gue udah travel. Itu gue rata traveling itu pasti di atas 1 bulan. Gue pernah saat kuliah gue traveling 6 bulan gak pulang. Terus rata-rata gue 6 bulan gak pulang. Itu kemana aja? Itu 6 bulan gak pulang itu seluruh provinsi kecuali Kalimantan sama Sumatera. Jadi waktu itu gue nyambung naik kapal laut. Itu gue solo traveling, gue sendirian. Itu traveling terlama gue sih 6 bulan. Itu zaman-zaman belum pakai kamera, masih pakai HP, masih masih pakai HP lah ya, belum punya kamera lah ya. Jadi foto-foto ada, tapi foto-foto ya kebanyakan ya selfie ya gitu-gitu. Jadi kalau bisa ngeliat foto lama tuh lucu gitu loh. Nah, semakin kesini ya sekarang kalau jalan-jalannya tergantung ya. Karena mungkin sekarang udah berkeluarga, jadi ya kalau jalan-jalan bareng keluarga. Kalau nggak memang untuk kerjaan aja. Lebih banyak ke tim sih. Kalau sendiri sekarang kayaknya mungkin waktu-waktu tertentu aja. Terakhir gue jalan sendiri itu waktu pas ke India. India itu mungkin udah sekitar 2 tahun yang lalu. Itu gue solo traveling terakhir sendiri. Sisanya udah kerjaan sih. Gitu sih. Oke, tadi lo nyebut lo traveling ke India. Tadi lo sudah di seluruh provinsi di Indonesia pernah dikunjungi. Nah, gue pengen tahu juga luar negeri, out of Indonesia, udah kemana aja? Kalau misalkan hitungan, kalau disebutin banyak ya. Nggak banyak juga sih. Kalau hitungan mungkin sekitar 18, kalau nggak 19 sih. 19 negara atau 19 tempat berbeda? 18 negara. 18 negara. Paling jauh kemana? Paling jauh mana ya? Rusia, Turki, Arab, sekitar situ sih. Jadi emang sekarang lagi perbanyak tuh daerah-daerah apa sih namanya? Sekarang tuh tujuan awalnya pengennya tuh Eropa yang Eropa Timur ya. Lagi pengen ke Eropa Timur, tapi ya gara-gara corona ini jadinya akhirnya ketahan lah. Kalau udah ada di plan di 2021 ini sih, tapi kayaknya angkat tangan dulu. Asia, gue pengen tahu Asia, ASEAN, apakah mungkin semuanya? ASEAN sih udah semua. Kalau ASEAN udah semua. Asia mostly, kalau Asia Timur sih udah semua juga sih Asia Timur. Asik, gila sih. Gila ini. Yep, step by step. Oke, mau luar negeri, dalam negeri pasti punya feel, punya challenge yang berbeda. Nah, apa yang membuat berasa banget nih ketika lo traveling di dalam negeri, oh ternyata ya kayak gini gitu. Tapi ketika lo sudah tersering traveling di dalam negeri, ketika lo keluar, oh ternyata beda. Apa hal yang membedakan dan challenging apa yang paling berasa buat lo sebenarnya? Kalau buat gue pribadi ya, buat gue pribadi sih sebenarnya nggak ada yang berbeda sih ya namanya. Intinya yang penting selama kita masih bisa komunikasi,
kita bisa, at least kita bisa bahasa Inggris lah ya, kita bisa ngobrol sama orang, ya itu akan jauh mempermudah ya. Tapi yang mungkin yang berbeda adalah gimana cara menerima dari orang luar sama, mungkin kan kalau orang kita kan lebih kayak, lebih apa sih namanya, budaya orang Indonesia tuh kan kayak lebih sopan dalam sama orang baru segala macam. Jadi kayak lebih tertutup gitu loh. Tapi kalau misalkan kita ke luar negeri, orang itu akan lebih berpikiran terbuka. Nah, makanya kenapa banyak orang bilang kalau kayak, ya kalau misalnya kita mau jalan-jalan ke luar negeri, ya kita juga harus sedikit bisa berpikiran terbuka. Ntar kalau ngobrol sama orang sana tiba-tiba ngobrol apa, misalkan nyeblak gimana, terus kitanya langsung kayak mental block gitu, kok orang ngomongnya gini ya, ntar kita malah sakit hati. Jadi ya, setiap orang diciptakan untuk berbeda-beda ya, apalagi setiap orang punya culture yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita ke daerah tertentu, terus orangnya beda, ya jangan sampai kita malah jadi sakit hati gitu loh. Jadi kayak kita harus belajar juga sih, dan ya pastinya mungkin kalau di tempat-tempat lain ya ada aturannya. Misalkan kita kalau kayak mau foto-foto, kayak misalkan di Indonesia kita moto-moto bebas ya Mas ya. Tapi kalau kayak di Jepang kita moto-moto asal, orang juga bakal otomatis kebanyakan ngomel. Apalagi kalau misalkan kayak kita moto anak kecil aja, itu pasti dilihatin orang, ini orang kayaknya suka sama anak kecil atau gimana kayak gitu. Jadi kayak malah dikasangkanya pedofil lagi. Kayak disangkanya pedo gitu loh. Jadi kalau kita moto anak kecil disangkanya pedo. Makanya jadi kayak ya kita harus aware lah kayak warga-warga lokal tuh kebiasaannya gimana, seperti itu sih. Ya itu balik lagi ke risetnya lagi ya. Lo harus nyari tahu dulu sebelum lo pergi gitu istilahnya. Betul. Nah, oke. Tadi gue pengen tahu juga seberapa lo di negara mana? Kan ada 18-19 negara. Di negara mana yang menurut lo ini benar-benar berbeda dari sebelum-sebelumnya? Bahkan menurut lo ini sulit untuk lo melakukan traveling fotografi kayak gitu. Oke. Kalau misalkan negara mana yang paling sulit untuk melakukan traveling fotografi, entah kenapa gue ngerasainnya kok kayaknya waktu pas di Cina ya yang gue suka. Karena waktu itu pas gue di Cina itu gue hampir selama sebulan di sana. Gue keliling dari paling utara, nggak paling utara juga sih, di utara di Harbin situ sampai paling bawah sampai ke Shenzhen. Itu gue naik kereta loncat-loncat. Nah orang-orang orang-orang sana itu kalau misalkan kita moto, kalau misalnya kelihatan orang itu tuh pasti ngomel gitu loh. Sedangkan kan kita juga susah juga ya, kita harus nyari yang tempat yang rada kosong gitu untuk foto kan, karena orang di sana kan banyak banget kan. Kecuali memang kalau tempat yang umum yang kayak rame banyak orang itu mungkin oke. Tapi kalau misalnya kayak tempat agak sepi terus ada orang, terus kita ngeliatin sengaja foto dia. Kita kan kalau motret kan lebih baik enak kalau ada objek ya. Kalau nggak ada objek kayaknya kosong ya. Kayaknya kosong ya. Jadi nggak ada sense of scale, nggak ada pembanding. Tapi kalau kita ngeliat kok orang motoin kita gitu, ntar pasti saya berapa kali tuh disamperin, ngapain kamu foto saya kayak gitu, kayak oh iya, serius sampai berapa kali disamperin kayak, oh enggak ini hanya untuk sebagai pembanding aja, enggak saya nggak suka, hapus aja silakan foto kosong. Oh ya udah gitu. Jadi mungkin di situ sama challenge-nya sih, karena waktu pas kemarin juga datangin di sana pas lagi musim dingin, dan di Harbin itu suhunya minus 23 kalau nggak salah. Wow. Jadi dingin banget, kamera itu baterainya ngedrop, terus juga ya udah itu akhirnya moto-motonya ujung-ujungnya karena susah pakai kamera, tetap ada pakai kamera, akhirnya kebanyakan pakai action cam sih, karena kan dia kan pakai apa sih namanya coating, ada coatingnya gitu ya? Ya ada coating dan ada casingnya, jadi lebih aman sih, betul. Oke. Itu jadi di sana lebih kayak ya privasi sih, jatuh lagi ke privasi mereka, jadi yang privasi. Tidak mau. Tapi mereka tahu kalau kita sebagai turis yang memang berkunjung, ingin foto-foto. Biasalah orang turis, wisatawan kan pasti foto-foto. Tapi mereka menganggap lo sebagai ya nggak tahu gimana. Kebetulan karena gue saat traveling itu kebanyakan gue menggunakan kayak ada yang namanya couchsurfing ya. Couchsurfing itu kayak komunitas traveler gitu loh, para pejalan gitu. Dan itu menyediakan rumah singgah. Nah, menyediakan rumah singgah. Jadi kayak misalkan gue ke daerah mana nih. Nah, gue mampir ke rumah singgah tersebut. Nah, biasanya mereka akan menemani gitu loh. Jadi gue nggak sendiri-sendiri banget. Tapi biasanya nggak setiap hari nemenin. Jadi minimal kalau ada kita teman orang lokal, jadi kan nggak akan kayak
kaku banget gitu loh, nggak akan terlihat gimana. Jadi kalau misalkan bingung, minimal ada yang backup gitu loh. Tetap sih disangka turis sih, kayak orang juga bakal ngeliatin, bakal banyak nanyain. Kalau misalkan contoh kayak waktu pas gue di India, karena gue bawa kamera kan, terus gue bawa backpack gede, orang pada ngeliatin juga kan kayak di sana karena gue tuh naik kereta ekonomi yang sleeper kelas gitu. Mereka pada ngeliatin ini orang kayak tampilan paling mewah sendiri, bawa kamera, HP paling istilahnya HP paling bagus lah di situ lah ya, karena kan ya kebutuhan kerjaan, pakai tas. Yang orang yang lain tuh pada gini nih, orang pada ngeliatin, pada ini. Ya ada perasaan nggak nyaman sih, tapi ya memang itulah seni di balik saat kita traveling, saat kita mau motret. Apalagi kalau di luar negeri ya plus minusnya itu sih. Oke. Nah, gue juga pengen tahu. Lo kan pasti ke negara, nggak usah ke negara deh. Kita balik ke Indonesia lagi sekarang. Iya. Kita lagi pandemi ya soalnya ya. Ya, buat pandemi. Oke, sebelum itu gue lanjut pertanyaan gue. Buat gue juga mau mengingatkan teman-teman yang ada di sini, boleh langsung mengetik pertanyaannya di kolom chat. Nanti pertanyaan yang paling menarik akan saya undang untuk open mic dan langsung ngobrol bersama Mas Asari Yuda. Jadi buat teman-teman boleh langsung sharing apa yang ingin ditanyakan, penasaran tentang apakah, tentang travel kah, tentang fotografi kah, langsung ketik aja di kolom chat. Nanti pertanyaan yang paling menarik bisa kita undang untuk langsung bertanya dan ngobrol langsung bersama Mas Asari Yuda. Nah, lanjut lagi nih. Kita balik lagi ke Indonesia karena pandemi nih. Semoga pandemi ini akan segera berakhir ya. Betul. Nah, tadi gue pengen nanya, kalau lo berkunjung ke suatu daerah, misalnya ke provinsi nih, ke daerah yang destinasinya atau tempat wisatanya banyak seperti Lombok atau Bali. Lo akan menyasar ke tempat destinasinya tersebut atau lo akan mencari tempat baru sebagai travel photographer gitu. Kalau gue ya, kalau gue karena gue tadi punya yang namanya CS Couchsurfing itu, minimal gue kenal teman-teman di sana, gue nggak akan datang ke tempat yang mainstream sih. Of course kalau misalkan kayak first timer ke sana, kayak ya lu belum ke Lombok kalau misalkan belum ke Gili Trawangan gitu kan, belum ke Labuan Bajo kalau belum ke Pulau Komodo gitu kan. As a first timer, of course semua itu bakal datangin dulu gitu. At least kayak ya I was here lah, kita foto selfie I was here selesai gitu kan. Asari was here gitu. I was here gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kedua kalinya ya pasti otomatis kayak gue akan lebih pilih tempat-tempat yang mungkin jauh lebih sepi ataupun tempat-tempat yang orang belum datangin sebelumnya gitu. Kayak justru malah kayak gue waktu itu pernah juga datang ke suatu tempat di Kepulauan Kepri, Kepulauan Riau, ada pulau namanya Dabo. Nah, Pulau Dabo itu gue pas zaman 2015 masih seneng solo travel ya. Solo travel karena waktu itu gue lagi explore Anambas kalau nggak salah, lagi explore Anambas. Naik kapal, gue ke Bintan juga, ke Batam sampai ke Anambas. Nah, ada satu pulau namanya Pulau Dabo. Nah, gue tuh kesana itu bener-bener dadakan, Mas. Kayak jadi gue lihat di tiketing kapal feri gitu ada pulau namanya Dabo. Karena gue cek tuh, gue nggak tahu Pulau Dabo itu apa dan gue nggak tahu di sana itu ada apa. Karena gue masih punya waktu, kayak it's okay lah, dan memori card di kamera juga masih kosong banyak dan laptop juga masih oke. Kayaknya gue coba deh. Karena gue orangnya seneng kayak hal-hal yang nggak pernah kita ekspektasi sebelumnya. Dan akhirnya gue cobalah, gue tuh nyebrang ke Dabo. Gue nggak tahu apa-apa sama sekali di sana. Akhirnya gue nyebrang itu naik kapal feri sekitar 8 jam kalau nggak 6 sampai 8 jam gitu, naik kapal feri cepat gitu sampai ke Dabo dari Batam. Sampai ke Pulau Dabo itu gue nggak tahu siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa. Gue cuman motret pelabuhan. Gue cuman nulis caption, entah di mana nih di Pulau Dabo itu juga kayaknya orang juga kayaknya jarang yang ngunjungin karena gue sempat Google tentang si Pulau Dabo ini, kok kayaknya orang jarang, namanya Dabo Singkep ya, Dabo Singkep jarang traveler yang ke sana. Entah kenapa ya, mungkin Tuhan bersama para penjalan ya, kayak gitu ya. Pas gue ngepost gitu, ada satu teman kampus gue, dia itu ternyata
orang anak Dabo Singkep gitu loh. Kita udah sama-sama lulus dan loh, Yud, lu lagi di sini, gue orang Dabo nih. Ya udah kita ketemu. Akhirnya gue ketemu dia, gue nginep di sana. Akhirnya gue dia jalanin dan dia cerita jarang banget orang yang niat jalan-jalan tuh ke Dabo, hampir nggak ada. Dan bahkan sampai gue sempat ke salah satu air terjun. Air terjun di sana gue harus jalan kaki sekitar 2-3 jam masuk ke dalam air terjun itu. Sampai sana orang gayet yang nganterin, pas sampai ke titik itu, Mas, selamat Mas. Hah, selamat kenapa Mas? Mas adalah orang Jawa pertama, istilahnya kayak apa namanya, traveler lah ya kayak gitu ya, orang yang lihat jalan-jalan dari Jawa yang pertama untuk datang dan masuk ke dalam air terjun ini. Gue sampai kayak amazed gitu loh, kayak wow, achievement banget dong gue kayak orang pertama yang masuk ke air terjun, apa namanya, lupa, air terjun itu. Karena emang effort sih, kayak 3 jam masuk ke dalam, dan Pulau Dabo itu kayak nowhere gitu loh, kayak orang juga entah di mana gitu. Jadi kayak ya kita sebagai, kalau misalkan namanya travel itu harus siap expect hal-hal yang kita belum pernah terpikirkan sebelumnya sih, kayak kita nggak pernah tahu. Ya sama juga kayak kita motret juga, kita harus expect tiba-tiba ada apa ya, kita harus ready juga, seperti itu sih. Oke. Berarti itu lu bilang ya di awal mungkin for the first time ya nggak apa-apa lah kita ke destinasi yang memang udah orang sering kunjungi. Terus baru ya untuk yang kedua, ketiga kita explore ke tempat-tempat baru. Ini mungkin buka tips juga nih buat teman-teman yang di sini. Jadi jangan terlalu mainstream lah ya. Mungkin di list kita nyari di googling. Biasanya kita kan nyari di googling gitu kan, 10 destinasi atau 10 tempat menarik di sini. Ya munculnya ya 10 tempat yang paling sering datangi gitu. Nah, betul. Trik lo selain tadi pakai apa, ada temen atau ada warga lokal yang tahu tempat-tempat yang jarang dikunjungi, ada tips lain nggak untuk wah ini tempat ini nih ternyata oke, dan ini kita bisa explore dan kita jadikan sebuah karya foto, terus kita bikin tulisan dan nanti mungkin akan memancing orang-orang untuk datang ke situ. Oke. Kalau misalkan kita mencari ide fotografi ya, namanya ide fotografi itu kan luas ya, dan source-nya itu bukan hanya Google aja dan bukan hanya orang sekitar aja, tapi memang Google sih terbesar. Biasanya yang gue lakukan itu, pertama gue kadang suka ngecek TripAdvisor. Kadang TripAdvisor tuh banyak sekali spot-spot yang kadang nggak tercantum di Google. Jadi kayak ada beberapa hal-hal kecil gitu yang ternyata istilahnya bisa kita dibilang diamond gitu lah, tempat diamond sebenarnya, tapi orang banyak yang nggak tahu. Lalu hidden gem gitu ya. Iya, hidden gems gitu ya. Yeah. Hidden gems ya. Lalu yang kedua, gue tuh orangnya suka buka Google Map, tapi kayak apa sih namanya, gue bikin kayak mode satelit gitu loh, satelit Earth gitu loh. Nah itu kadang gue iseng-iseng tuh. Nah gue lihat-lihat pinggir-pinggir, misalnya gue iseng nyari pantai nih. Kok ini dilihat gue kayak pantai, ada pantai yang putih, terus gue klik itu kan ada nama pantainya. Kalau ada nama pantainya berarti otomatis udah ada yang pernah ke sana dong. Kita lihat ada reviewnya nggak? Kalau ada reviewnya berarti kemungkinan besar ada jalan di sana gitu kan. Tapi kalau misalkan tidak ada titiknya, itu kan berarti suatu hal pantai yang baru kan. Jadi kayak mungkin ada pantai pasir putih, belum ada titiknya, berarti orang-orang belum pernah ada yang ke sana gitu loh. Nah, kadang pikiran liar ini berpikir, ada jalan nggak ya ke sana, atau nggak mungkin sewa kapal atau gimana gitu. Karena gue juga pernah sih waktu itu pas di Banda Neira, gue waktu itu sewa kapal untuk ada salah satu pantai yang posisinya di balik pulau gitu. Itu kayak jarang orang, dan akhirnya gue ngobrol sama teman-teman di sana. Kita sewa kapal, lu ada yang udah pernah ke sana belum? Belum pernah sih. Ada yang orang katanya nelayan udah pernah ke sana, katanya bagus. Akhirnya kita sewa kapal lihat, dan ternyata emang bener bagus gitu loh. Jadi kayak memang harus effort sih, kayak kita harus niat nyari, lalu tanya teman-teman. Dan paling kalau misalkan emang kita mau niat sih, biasanya sekarang nih kita bisa cek di Instagram juga sebenarnya banyak, kita bisa search by hashtag. Tapi kadang yang sering saya ini tuh grup Facebook sih. Grup Facebook itu misalkan contoh kita mau ke Ambon. Saya suka ketik Ambon Backpacker misalkan gitu kan. Nah itu kan kita coba masuk. Nah ntar kita coba ngobrol-ngobrol di situ. Ada nggak sih tempat-tempat destinasi yang belum jarang orang datengin atau gimana? Itu biasanya teman-teman, apalagi daerah timur tuh, mereka sangat-sangat welcome. Banyak orang yang datang ke sana, apalagi nanya di grup Facebook, itu banyak yang join juga. Mereka kan pasti akan memberikan masukan gitu. Biasanya kalau Facebook itu justru malah lebih cepat tanggapnya,
cepat nimpalinnya gitu kalau kita kasih Iya. pertanyaan, apalagi di grup. Itu sih pengalaman gue selama ini. Oke. Nah, ini mungkin kita akan menjawab nih pertanyaan. Mungkin gue juga akan mengundang teman-teman yang ada di sini. Mungkin ada teman saya akan membantu membukakan mic dan videonya, yaitu Leonardo Agustin. Nah, dia bertanya, halo Mas Leonardo. Halo Mas Leo. Bisa? Nah, boleh Oke. Halo, buka. halo. Nah, Mas Leonardo Agustin, apa kabar? Sehat? Sehat, Mas Nah, Tovan. boleh. Itu ditanyakan langsung pertanyaannya ke Mas Asari. Mas Azhari, apa kabar? Selamat tahun Halo, baru dulu semua. sehat Mas. Semoga selamat tahun baru Sehat. juga. Iya. Aku mau nanya dong, kan Mm-mm. sometimes kan kadang-kadang travel photography it's kayak apa ya? Kayak kita akan menjelajah satu tempat yang baru, terus udah gitu kita explore, kita lihat apa namanya? eh, mana sih point of interest dari satu tempat itu. Nah, kurang lebih kan aku juga selama ini ada ngejalanin yang namanya street photography. Tapi memang saya tinggal di Jakarta, ya paling area-area di Jakarta. Nah, apa sih yang bikin beda itu street photography sama travel? Itu satu. Terus pertanyaan kedua saya sih, kalau Mas Asari pergi ke satu tempat yang baru, ini kan kita ngomonginnya lokal lah, dari satu provinsi ke provinsi lain. Nah, buat bikin satu benang merah, kan pasti harus, ada orang yang melakukan travel photography untuk kulinernya aja. Ada orang pergi travel photography untuk kebudayaannya atau event-event. Betul. Nah, kalau Mas Asari sendiri, kira-kira misalnya duit melakukan travel photography itu, apa aja sih yang kira-kira yang pergi ke satu tempat, ke tempat yang lain, pasti gue foto itu. Thank you. Itu aja. Oke, thank you Mas Leonardo. Siap. Keren tuh pertanyaannya, silakan dijawab. Oke. Jadi kalau misalnya ngomongin bedanya traveling sama street itu apa, yang penting yang jelas traveling namanya fotografi kan itu luas banget ya. Ini kalau menurut saya pribadi ya, karena asumsi fotografi itu juga sangat-sangat luas. Kalau dari saya pribadi, traveling fotografi itu sangat luas, menceritakan banyak sekali. Bisa menceritakan tentang pemandangan landscape, bisa menceritakan tentang portrait, bisa menceritakan juga tentang human interest juga sedikit. Karena kan selama traveling kita menemukan banyak sekali orang-orang yang sedang kadang kita potret juga seperti itu kan. Kita juga bisa menemukan saat traveling, kita juga bisa menemukan arsitektur fotografi. Dan salah satunya kita juga bisa menemukan street fotografi saat kita travel seperti itu. Nah, kalau misalkan dari saya pribadi sih, street fotografi itu ya sebenarnya bisa dibilang mungkin salah satu bagian kecil dari si travel fotografi itu. Tapi kalau street fotografi lebih fokus, karena kan awalnya street fotografi itu kan fokusnya di jalanan ya. Kayak mungkin awal itu memang di jalanan, di road, tapi sekarang lebih berkembang banyak ya. Nggak hanya jalanan aja, mungkin kayak ya selasar apa, mungkin di ruko atau apa, mungkin ya sekitar kegiatan orang di pasar, kegiatan orang-orang yang betul banget. Berkegiatan lah seperti itu, seperti di jalanan. Nah, makanya kebanyakan street fotografi kan bisa dilakukan di urban city gitu loh, di kota. Nah, apakah street fotografi itu bisa dilakukan di saat di landscape? Ya tentunya agak sulit juga karena kondisinya tidak mendukung gitu loh. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Sebenarnya intinya adalah mungkin si street fotografi itu adalah salah satu bagian kecil dari travel fotografi saat kita jalan-jalan. Tapi ya itu tergantung asumsi dari teman-teman juga ya. Lalu kalau misalkan untuk menarik benang merah saat melakukan sebuah perjalanan, jadi pertama-pertama ini aku nyambungin sedikit dengan tulisan ya Mas Leonardo ya. Jadi pertama kali saya datang ke suatu tempat, saya akan membuat sebuah foto dengan tulisan berupa opening. Ini karena basic background aku sebagai seorang travel blogger, aku cerita gitu. Jadi aku ngebuat sebuah foto, dan foto itu menunjukkan keseluruhan. Misalkan contoh saya pergi ke Desa Bena, desa yang di NTT itu kan. Saya akan foto keseluruhan Desa Bena itu, bentuknya adalah opening. Opening itu aku akan menceritakan desa ini desa apa, mendeskripsikan sedikit. Ini Desa Bena, posisinya di mana, lalu lokasinya apa segala macam. Lalu pas sampai situ, lalu benang selanjutnya aku akan menjelaskan tentang situasinya. Nah, situasinya mereka itu kebanyakan tuh orangnya bekerja seperti apa, lalu situasinya gimana saat itu, apakah sedang ramai atau sedang apa, itu berusaha ke potret gitu. Misalkan kayak orang lagi ramai atau misalkan lagi ada acara adat apa, situasi itu akan aku potret. Lalu mungkin yang ketiga,
Setelah itu, aku akan mencoba untuk potret aktivitas mereka. Aktivitas mereka itu apa? Jadi aktivitas mereka, misalkan mereka sedang menenun. Mereka sedang menenun, kita foto seperti itu. Lalu mereka sedang di sawah, kita coba untuk foto, lalu kita ceritakan di activity. Lalu setelah opening, situasi, activity, lalu yang ketiga kita coba untuk foto potretnya. Nah, foto potret itu ya lebih ke dekat, misalkan ya kita menceritakan tentang si orang ini, kehidupan orang ini gimana, terus cerita hidup dia, atau mungkin ada silsilah apa. Nah, lalu terakhir setelah potret, baru kita ngomongin detail. Nah, detail itu mungkin akan lebih dalam lagi ya. Misalkan tentang detail itu kayak misalkan contoh apakah ada adat istiadat di sini yang nggak boleh apa, atau misalkan ataukah ada cerita adat di sini yang unik gitu. Jadi lebih ke detail, ataukah misalkan contohnya kain tenun di sini kok bisa dijual puluhan juta seperti itu. Itu bisa kita jadikan sebuah cerita. Jadi ada 5 tahap kalau buat saya pribadi: opening, situasi, activity, potret, lalu detail. Itu benang merah yang akan saya tarik. Itu terlepas nanti teman-teman mau fokusnya kemana, misalkan mau ke kuliner, ya tetap aja kita harus tetap bikin opening dulu, situasi restorannya gimana, aktivitas si orang yang masak kayak gimana, lalu potret orang yang masak gimana, lalu detailnya adalah rasa masakannya seperti apa. Jadi itu sebuah benang merah yang sampai sekarang saya lakukan dalam melakukan saat jalan-jalan ataupun motret seperti itu sih. Semoga menjawab, Mas. Oke. Gimana Mas Leonardo? Oke, sudah menjawab? Oke, thank you Mas Leonardo. Nah, gue juga akhirnya mengerti nih, dan gue juga pengen menyambung dari pertanyaan Mas Leonardo. Jadi untuk diri lo sendiri sebenarnya ketika ingin melakukan travel fotografi atau melakukan traveling gitu sebelumnya ini, apakah lu sudah menentukan, ini tuh yang akan gue angkat, ini tuh yang akan gue bikin sebuah benang merah itu, atau sebelumnya ya memang lu ketika sudah baru nyampe di tempatnya baru lu ya ini yang akan gue buat gitu? Balik lagi untuk menjawab itu, gue selalu ada riset di awal. Jadi kayak misalkan contoh gue datang ke mana, misalkan kayak gue contoh kasarnya gue datang ke Mentawai deh. Waktu itu pas gue ke Mentawai, gue ingin membahas kebiasaan orang Mentawai saat itu. Mereka kan kalau misalkan ini kan memanah ya, terus juga mereka kan kayak dukun gitu, kayak dukun obat segala macam. Jadi kalau berburu mereka pakai panah beracun. Nah, saat sebelum ke Mentawai, waktu itu gue juga sempat riset dulu panahnya seperti apa segala macam, dan akhirnya sampai gue di Mentawai, ya gue mengikuti alur itu, tapi tentunya itu sangat-sangat fleksibel gitu. Di saat gue ketemu satu hal yang unik, misalkan contoh, ternyata saat gue sampai di rumah si Kere Mentare itu, mereka punya kebiasaan menaruh tengkorak-tengkorak hewan mereka di rumah. Jadi sebuah kebanggaan bagi si Kere. Jadi waktu pas gue ke rumah si kepala suku si Kere itu di Mentawai itu seluruh rumahnya isinya tengkorak semua. Di depannya tuh tengkorak babi, kerbau, sampai ke tengkorak yang hewan endemik kayak monyet gitu-gitu. Itu semua tengkorak ada. Dan gue tidur di situ semalam ya ngeri-ngeri sedap juga isinya tengkorak semua ya. Jadi kayak gimana gitu. Tapi itu menjadi sebuah cerita baru. Akhirnya gue menjadikan pertanyaan, ini asalnya dari mana tengkorak-tengkorak ini? Terus kenapa seperti ini? Apakah adakah sejarahnya harus dikumpulkan seperti ini, ataukah hanya kebiasaan doang? Itu malah menjadi sebuah benang merah yang baru. Jadi mulai balik lagi ke awal, opening lagi, situasi lagi, baru sampai ke detail lagi. Itu ya fleksibel. Tapi intinya adalah harus tetap minimal ada 1 atau 2 yang sudah ditentukan dari awal. Jadi pas sampai sana tuh nggak kayak bengong-bengong banget, gue mau ngapain. Bingung sendiri ini kemana. Bener. Oke. Nah, ketika lo sudah menentukan konsep lah istilahnya, bukan konsep, istilah menentukan timeline-nya lah istilahnya, timeline storyboard-nya lah gitu ya. Lo harus mengalukan apa, lo mau ngambil ini. Nah, ketika sudah pengen mengambil visualnya, sebuah gambar visualnya, lu pernah mengkonsep atau ya apa adanya aja, apa memang lu ini harusnya kayak ditambah ini nih, harusnya ditambah ini, ya akhirnya kan itu jadinya foto yang terkonsep gitu. Iya. Apakah lu pernah melakukan apa tidak atau gimana? Gue
pernah sih beberapa kali melakukan, tapi kebanyakan enggak sih. Gue kebanyakan lepas aja karena balik lagi kan karena gue basically di sini kan basically gue travel blogger ya. Gue seneng nulis, gue seneng motret, dan gue bukan motret yang kebanyakan gue set up gitu loh. Jadi kayak ya apa adanya, ya gue foto. Mungkin kalau misalnya sedikit diatur, bukan saya pengen foto dikit, boleh digeser sedikit, itu normal ya. Tapi kalau kayak, Bu bisa nggak Bu ini ibu pakai baju adat ini gue ngatur gitu nggak? Gue nggak pernah sih. Kayak misalkan mereka lagi pakai baju itu ya gue coba foto di situ. Karena gue juga nggak mau merepotkan orang, karena ya istilahnya apa namanya, ya gue saat itu gue motret untuk diri gue sendiri, untuk kenangan gue sendiri gitu kan, kayak galeri kenangan. Kalau orangnya suka, apresiasinya oke gitu. Jadi gue nggak terlalu gimana-mana. Jadi kayak ya udah kalau adanya gini ya gue foto, paling gue arrange dikit biar ya komposisinya enak, biar pas. Tapi nggak terlalu kayak harus dikonsep gini-gini, enggak sih. Oke. Nah, ini melanjut lagi ada pertanyaan dari Kristianto Harsadi. Halo Mas Asari, perbedaan apa yang dirasakan dari zaman dulu, mungkin dari awal lu memulai sebagai traveler sampai sekarang dalam traveling, misalnya dari dulu ya, mungkin di zaman kita mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu untuk mencari informasi di Google tentang tempat wisata itu minim ya kan. Tapi kalau sekarang itu kan nggak di Google doang, Instagram, Twitter, Facebook, lain-lain itu banyak banget. Nah itu apa perbedaan dan itu gimana menurut lo sebenarnya? Jadi ceritanya gini, dulu almarhum bokap itu juga perantau ya. Jadi gue pernah tinggal di Palembang, pernah hampir tinggal di Makassar, pernah tinggal di Kalimantan, pernah tinggal di Jakarta, Bandung. Jadi ikut-ikut orang tua. Dan saat itu otomatis kadang kita jalan-jalan gitu ya Mas Tovan ya. Zaman belum ada Google, kita bukanya atlas. Karena kalau peta gede banget ya. Kita buka atlas. Lalu asal jangan peta buta ya. Iya, jangan peta buta aja. Kita buka atlas. Nah, kalau misalnya kita udah sampai ke tempat mana, biasanya kita cari toko buku, kita baru cari peta. Misalnya kita di Kalimantan Barat, kita buka peta aja kan mana. Habis itu udah kita ngikutin aja, kita cari nama jalan, kita cari manual. Dulu sih waktu pas zaman-zaman saya masih kecil ya, SD inget banget dibawa sama bapak gitu, misalnya waktu pas pergi ke Bali gitu. Itu benar-benar kita pakai atlas dan pakai peta, kita buka gitu loh. Kita kita habis ini kita kesini, karena belum ada yang namanya Google Map, belum ada internet. Jadi ya sebenarnya kalau kita bandingkan orang zaman dulu sama zaman sekarang, orang zaman sekarang sangat-sangat dipermudah kalau untuk jalan-jalan, untuk mencari ide foto, untuk mencari apa. Kalau orang zaman dulu itu memang harus effort dan harus niat banget sih. Kayak kalau misalkan mereka nyasar atau mereka kekurangan duit di jalan, ya ATM juga mungkin masih susah saat itu, jadi benar-benar bisa nyasar. Benar juga. Gitu sih. Oke. Jadi sih yang membedakan itu. Gue lanjutin lagi pertanyaan. Nah, kalau kita traveling kan, sometimes itu kita kesulitan dalam hal menentukan ya, karena melanjutkan pertanyaan tadi, karena sudah zaman sekarang sudah banyak nih informasi, banyak info-info yang ternyata tempatnya menarik itu di sini. Bahkan buat gue sendiri nih yang pemula untuk pengen menjadi travel photographer juga, akhirnya travel blogger juga, bingung menentukannya tuh yang menarik tuh kayak gimana. Atau bukan ya terlalu banyak informasi jadinya kita kan bingung kadang-kadang. Nah, menurut lo tuh enaknya kayak gimana? Ada tips kah untuk meminimalisir jadinya gue tahu apa yang harus gue lakukan kayak gitu? Nah, kalau mau kita bikin menarik, itu sebenarnya jawabannya sudah dijawab sama Mas sendiri gitu. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Yang pertama, kita ngomongin konten. Yang namanya konten menarik itu semua punya segmentasinya masing-masing. Mau karya foto yang bagus, yang benar-benar wah gitu loh dilihat. Mau karya foto yang standar biasa-biasa saja, itu segmennya tetap ada. Mau sampai sheet post pun tetap ada segmennya gitu kan. Kita bisa ngeliat meme-meme nggak jelas gitu, segmentasinya tetap ada dan itu bisa jadi cuan gitu loh. Jadi yang kasarnya gitu ya. Gimana kita branding diri kita sendiri ya. Bahkan sampai kayak teman-teman, banyak juga teman-teman yang travel blogger yang tulisannya mungkin bukan narasi. Kalau saya kan lebih ke naratif kan, lebih dari storytelling. Ada juga yang tulisannya bahkan pakai bahasa kasar, justru malah trending gitu loh. Jadi sebenarnya basicnya adalah
kita pertama kita harus kenal diri kita sendiri. Misalkan kita emang senang nulisnya nyablak ya, kita nulisnya nyablak. Kita senang motonya moto karya, kita senang moto karya, it's okay kita foto karya. Kita senang fotonya naik foto malam semua, kita foto malam. Kita senang foto santai. Tapi di balik seadanya kita itu harus ada keunikan gitu loh. Apa yang membedakan kita? Misalkan contoh, saya membuat sosial media di Instagram di @catatanbackpacker itu awalnya hanya sekedar foto traveling aja. Tapi saya waktu itu mencari ceruk. Kalau misalkan saya hanya sekedar membuat foto karya saja, waktu itu saya bikin Instagram 2014 ya. Yeah. Saya hanya sekedar buat foto karya saja. Banyak senior fotografer yang lebih pro, yang hasilnya jauh lebih bagus gitu loh. Nah, di saat itu di Instagram belum ada... sorry, ke-mute. Halo? Mas Azari, ke-mute, sorry. Nah. Ya, halo. Ya, lanjut. Nah, jadi istilahnya kayak, misalkan gue sekarang mau bikin foto bagus nih, foto karya, mungkin saingan saya akan sangat-sangat banyak gitu loh. Mungkin dia di grup partisipan sekarang juga banyak sekali fotonya yang jauh lebih bagus dibanding saya gitu loh. Istilahnya fotonya juga mereka akan jauh lebih bagus. Tapi di saat itu, saat tahun 2014 itu saya mencoba mencari ceruk yang berbeda gitu. Oke lah, foto saya juga it's okay lah, dilihat masih enak. Tapi gimana caranya saya bisa bersaing sama yang lain dan saya bisa menciptakan segmen saya sendiri. Akhirnya saya coba cari, ternyata belum ada nih yang nulis storytelling di Instagram. Karena dulu orang males kali ya nulis storytelling di Instagram, caption terbatas. Dan ternyata ada segmentasi dari itu. Ternyata ada orang yang suka membaca, tidak terlalu panjang tulisannya, tapi tidak terlalu panjang kayak di blog, tapi tidak terlalu pendek juga kayak sekedar tulisan pendek gitu ya. Jadi ternyata ada segmentasi di situ, Mas. Nah, makanya yang kenapa dibilang harus unik, kayak contoh ada teman saya, dia foto di luar negeri selalu menggunakan baju adatnya dia. Jadi kayak itu suatu hal yang unik gitu loh. Kayak followernya belum banyak, tapi dia melakukan suatu hal yang berbeda gitu loh. Dan dia as a model gitu loh ya. Kalau kayak saya sendiri juga kebanyakan di Instagram saya karena saya brandingnya diri saya sendiri ya. Jadi kebanyakan saya di model situ. Jadi kayak pinter-pinter kita bikin konten gitu loh. Jadi ya jangan terlalu bingung dan jangan terlalu terpaku sama aturan harus A, I, U ya. Pertama ya kita harus kenal diri kita sendiri siapa. Tetapi idealis itu boleh. Kita harus tahu ya kita idealis. Kita tahu diri kita sendiri. Tapi kita juga harus realistis. Kita ngeliat pasarnya sekarang apa nih. Sekarang lagi rame pasarnya video nih. Ya udah kita belajar video sedikit gitu loh. Jadi jangan terlalu saklek lah. Iya. Oke. Lanjut lagi nih, kita akan mengundang pertanyaan dari Mas Lukman Hakim dari Sumbawa. Ternyata dia tadi Taliwang, Sumbawa. Halo Mas Lukman Hakim. Apakah masih ada? Harusnya masih ada nih. Mas Lukman Hakim, namanya Lukman Hakim. Nah, ini apakah masih ada? Nah, halo. Halo. Videonya mana dulu dong? Tampilkan, bisa? Lagi di atas genteng ini, Mas. Lagi cari sinyal. Oke. Tapi dari tadi dengerin kan? Yo, dengerin sih. Oke. Nah, itu silakan deh. Tadi ada pertanyaan apa untuk Mas Asyari? Nah, gini Mas. Salam kenal dari Sumbawa Barat. Taliwang, Mas, kapan-kapan jalan-jalan ke sini ya. Udah pernah, Mas? Wah, iya udah pernah. Udah Bima, Dompu, udah pernah, bola ular. Waduh. Nah, pertanyaan saya itu kan sebelum melakukan perjalanan apa saja yang untuk dipersiapkan kayak gitu kan. Nah, selama untuk ke salah satu kabupaten atau provinsi, berapa biaya anggarannya selama perjalanan dan berapa lama sekali trip untuk melakukan perjalanan itu. Itu aja sih, Mas. Oke, sip. Thank you pertanyaannya, Mas Lukman. Oke, terima kasih. Hati-hati di atas genteng, jangan sampai jatuh. Iya. Oke. Oke, thank you Mas Lukman. Pertanyaannya, apa aja yang perlu dipersiapkan? Mungkin orang akan menjawab pertanyaan, pasti orang jawaban standar itu yang perlu disiapkan adalah itinerary, uang, lalu itinerary, uang, rencana perjalanan, plan, itulah ya yang sering dibicarakan oleh orang ya. Tapi mungkin ada beberapa hal-hal yang orang kayak acuh nggak acuh, tapi nggak diperhatikan gitu loh. Yang pertama adalah kita harus tahu batas diri sendiri. Saya selalu bilang banyak orang yang, ayo kita traveling 1 bulan,
tapi sebenarnya dia baru keluar 3 hari aja udah masuk angin gitu. Jadi dia nggak bisa menilai dirinya sendiri gitu. Jadi kayak nanti malah di sana nyusahin orang. Mending kalau misalnya ada temennya, kalau jalan sendiri gimana gitu kan? Kayak malu-maluin aja gitu loh. Jadi kayak apa sih namanya, ya pertama kita harus mengenal diri kita sendiri, kita harus tahu lah batas kita di mana. Lalu yang kedua yang sering terjadi sama milenial sama masa kini adalah tidak pernah izin. Ini contoh saya juga dulu waktu pas traveling 6 bulan itu saya nggak ada izin sih. Nggak ada izin? Maksudnya nggak ada izin gimana nih? Jadi waktu itu saya berangkatnya dari kos-kosan. Dari kos-kosan. Berangkat dari kos-kosan, saya baru bilang orang tua saya kalau misalkan saya udah jalan itu pas di bulan mau masuk bulan kedua, saya bilang, "Bang, kamu kok agak susah ditelepon sekarang, kenapa?" Iya, ini lagi di Lombok udah jalan sebulan. Sebulan tuh masuk Sumbawa ya, Sumbawa. Wah, udah itu kok nggak bilang ya, kalau misalkan bilang ntar izin, dan ternyata karena nggak izin itu ya ada aja apesnya gitu. Jadi lebih baik kita infoin, kita nggak pernah tahu. Saya pernah ditodong di jalan, juga kan kalau saya pernah terjadi apa-apa kan, nah ini ditodongnya lucu nih, saya pernah ditodongnya kebetulan pas di Bima di Sumbawa. Nah kan kalau kejadian apa-apa kan belakang Bima itu kan langsung laut ya, ditendang cembung ke sana kan saya nggak tahu apa-apa kan, jadi lebih baik izin dulu gitu loh. Jadi yang pertama ya mungkin ya kita tahu batas diri kita, lalu yang kedua izin, terus yang ketiga ya keuangan nih kita harus persiapkan cadangan. Saya selalu menyiapkan tabungan terpisah, jadi kayak tabungan traveling ini, tabungan apa namanya ya, biaya hidup ini, tabungan masa depan ini. Jadi kayak dipisah gitu loh. Lalu kayak ya pastinya kalau bisa kita punya backup plan-nya ya contohnya kayak punya teman yang ada di sana. Nyari temennya gampang kok. Sekarang di Instagram ada. Kita bisa ngeklik aja misalkan kita mau contoh kita ke Manado, misalkan kita cari backpacker Manado, bisa di Facebook, bisa di apa. Percayalah, masuk aja grupnya, terus nyeletuk aja di sana, "Mas saya pengen ke Manado deh." Apa namanya, tempat apa, ntar pasti ada yang jawab kan, nanti celetuk aja, "Mas bisa kayak kalau mau Manado bisa nggak saya tanya-tanya via DM atau apa, kalau nggak nanti bisa nggak kita ngopi bareng gitu." Kalau misalkan mereka santai, akhirnya kan nanti kita bisa ngopi bareng, ntar di sana kita bisa tanya tempat yang menarik apa atau yang berbeda apa. Itu yang saya lakukan selama saya solo traveling. Jadi kayak meskipun saya jalannya sendiri, pas sampai sana saya nggak sendirian gitu loh, pasti ada yang nemenin gitu loh, gitu sih. Oke. Nah, tadi kan ngomongin anggaran, ngomongin planningnya, plan A, plan B. Tapi lo pernah nggak ngalamin ketika lo sudah set up semua dengan baik, ya ketika ketika lo traveling ya ternyata ada hal yang dadakan jeder, ternyata ya berantakan gitu. Nah, kadang kan buat orang-orang, ya tadi balik lagi, lo harus tahu diri lo sendiri. Tapi kan kadang-kadang ada yang langsung down, langsung ya udah nggak bisa mikir. Nah, ada tips kah dari lo buat ya udah gimana cara lo harus kayak gimana biar lo naik lagi gitu. Walaupun tuh ya udah lo set up dengan baik, udah lo bikin secara baik, tetapi tetap aja pas lo ngelakuinnya ada aja yang bikin gak enak lah istilahnya kayak gitu. Kalau ngomongin bikin gak enak, ini kalau misalnya ngomongin perjalanan bikin gak enak, sebenarnya perjalanan saya 6 bulan itu yang paling banyak gak enaknya ya. Saya pernah disangka teroris, sampai masuk penjara semalam gitu kan. Habis itu ya saya pernah dikejar ular paling beracun di dunia. Jadi kayak saya pernah sakit herpes zoster waktu pas di Ambon. Jadi kayak banyak plan yang sudah diplanningkan, tapi ternyata gagal gitu loh. Nah, sisi positifnya saya gimana gitu loh. Saya membuat itu menjadi sebuah, ini bakal jadi bahan cerita nantinya. Jadi kayak ya udah kita nggak usah terlalu mikir negatif lah, karena kita namanya kita traveling, kita jalan-jalan, kita mencari ide di sana gitu loh. Kalau misalkan ada suatu hal yang buruk terjadi, ya itu mungkin jadikan itu sebuah cerita gitu loh. Jadi kayak jangan terlalu, ya sedih sih pasti sedih ya. Kayak saya pernah hard disk saya hilang, isinya foto-foto semua, ya nyesek sih ya. Tapi kayak ya udahlah, mungkin foto nggak ada, tapi cerita selalu ada di hati dan kita bisa tulis ulang gitu loh. Kita bisa menulis lagi, kita bisa nanti suatu saat rezeki balik lagi. Jadi kayak jadiin itu cerita aja lah, jangan terlalu dipikirkan. Ntar kalau terlalu dipikirkan malah nggak jadi jalan-jalan lagi kan. Nah, oke, lanjut lagi dari pertanyaan teman-teman yang ada di sini, ternyata udah banyak banget. Ini langsung aja saya akan mengundang Nadia Dina. Halo Nadia Dina. Apakah masih ada di sini? Semoga masih ada. Bisa menyalakan mic
dan webcamnya Nadia Dina. Apakah ada? Gak ada ya kayaknya ya. Halo Nadia. Ada nggak? Halo. Nah, Halo. ada. Boleh nyalain webcamnya? Apa di atas genteng juga? Lagi di luar, Kak. Oh, lagi di luar. Oke, Ya. silakan. Mau nanya apa? Gini, Mas, kan kalau foto traveling itu kan pasti butuh identitas ya. Kalau misalkan kita foto asal foto kayak gitu, itu identitasnya tuh kita harus minta sebelum foto atau kita mintanya tuh setelah foto ya? Lebih baiknya gitu. Identitas siapa nih? Identitas orang yang difoto, modelnya maksudnya gitu? Iya, kayak gitu. Kayak Misalkan minta ada model rilis suatu gitu ya? adat kayak Ya. gitu. Oke. Nah, silakan Hah? jawab. Ya, sebenarnya ini fleksibel sih ya. Ini kalau misalkan Sorry, masih ke mute. Nah, Oke. Nah, kalau dari pengalaman saya sendiri ya, kita foto travel ini bisa dibilang fleksibel, tapi nggak fleksibel amat juga gitu, tergantung dari tempatnya gitu loh. Ya kalau misalkan kita sedikit-sedikit moto, kita harus minta model rilis sama orang modelnya, terus kita harus minta identitas, ya ribet juga dong, kita moto nggak pernah akan kelar gitu, karena tempat wisata kan selalu rame ya, agak susah juga kan ya. Jadi penting nggak penting itu tergantung kebutuhan masing-masing. Mungkin kalau misalkan dipakai buat yang komersil, atau mungkin nanti ujung-ujungnya buat jadi iklan atau buat jadi apa, ya mungkin kita ada sebaiknya kita minta, jadi mungkin mereka lebih tahu. Jangan sampai nanti suatu saat tiba-tiba mereka ngeliat, kok ada muka gue di iklan ini nih, muka gue nih ada di foto ini nih, terus ini kan iklan dapat cuan, nanti tiba-tiba kita ditagih gitu loh, ada invoice keluar, kan nggak lucu ya, atau gimana ya. Jadi lebih baik ya kita ini. Tapi kalau saya pribadi ya, selama ini saya motret sih, ya namanya moto travel ya, kita kadang ketemu objek, dan itu kalau ada objek itu komposisinya jadi enak gitu kan, daripada kosong sama sekali. Sedangkan kalau mau saya jadi objek gak ada yang motoin gitu kan, ya udah saya sih foto aja gitu loh. Paling nggak kalau misalkan dia ngeh, Mas foto saya, iya nih Mbak fotonya bagus nih, Mbak mau nggak nih saya share aja fotonya, kalau mau Mbak terserah upload di sosmed atau gimana gitu sih. Jadi kayak ya kalau misalkan mau izin silakan gitu ya. Sebenarnya etikanya sih ada baiknya sih sebenarnya izin sih kalau misalkan moto, apalagi. Tapi kalau misalkan memang motonya close up kayak moto HI, terus kayak moto potret orang, ya lebih baik enak kita ngobrol lah, kita ini. Tapi kalau misalkan di tempat landscape yang luas banyak orang gitu, kok kayaknya minta satu-satu agak susah ya. Oke. Nah, tergantung kebutuhan sih. Nah, melanjutkan pertanyaan si Nadia tadi. Thank you Nadia untuk pertanyaannya, keren. Melanjutkan pertanyaannya, kalau nih misalnya lo keluar negeri, terus lo traveling dan lo menyasar ke tempat-tempat kayak kulinernya lah, kayak nggak usah di luar negeri deh, kita di dalam Indonesia sendiri aja ada tempat-tempat yang bisa dibilang agak susah untuk kita foto-foto gitu. Bahkan di awal kita masuk ke tempatnya aja sudah ditertulis dilarang memotret atau dilarang membawa kamera besar. Padahal ya itu udah ya, padahal itu termasuk jadi list lo yang harus lo kunjungi, dan lo harus bikin suatu benang merahnya yang tadi gitu. Itu kayak gimana? Gua nggak akan break the rules kalau misalkan memang ada rules yang ada di situ dan memang tidak boleh motret. Lebih baik kita mencari aman daripada kita mencari masalah gitu loh. Masalah itu ya bisa aja masalahnya berupa masalah adat. Kayak waktu pas saya ke aturan banyak banget deh. Waktu pas saya ke Danau Karwapop di Misol itu, sebelum foto saya harus ada aturan di situ. Saya lucu juga ya, itu saya disuruh jilat tanah dulu. Itu kocak juga sih. Baru setelah itu saya bisa berenang, bisa ngambil foto. Saya harus jilat tanah di tempat itu. Saya nggak tahu apa saya dibohongin sama guide saya atau enggak, tapi masalahnya semuanya ikut jilat tanah gitu. Jadi ada aturan-aturan yang mungkin serius, sumpah, di Misol, di Raja Ampat, tapi Raja Ampatnya yang bagian selatan ya, Danau Karwapop, Danau Ubur-ubur. Katanya kalau misalnya kita nggak jilat tanah, terus kita foto-foto berenang di situ, ntar ada hantu air, hantu banyu, mereka bilang hantu air gitu, narik kaki kita ke bawah gitu. Jadi kalau misalnya ada aturan dulu ya nggak boleh motret, nggak boleh apa, ya jangan break the rules lah. Ya tidak, kalau menurut saya sih
tidak perlu semua cerita bisa difoto gitu, tidak semua bisa divisualkan. Kita bisa bercerita aja gitu loh. Kan banyak juga tempat-tempat yang memang tidak bisa kecuali memang kita sudah punya izin gitu loh. Dan kita memang capable untuk mendapatkan izin tersebut. Contoh, kita bekerja sama dengan kementerian. Atau kita bekerja sama dengan badan otoritas setempat. Kita capable nih, ya otomatis ya kita bisa dong ngambil foto di situ. Kita bisa ngapa-ngapain macam-macam. Jadi kayak nggak perlu kaku. Tapi ya misalkan basically kita saat itu kita sedang traveling biasa, hanya sekedar motret-motret, terus ujung-ujung, saya travel photographer nih, saya pengen foto ini, saya pengen ini, ya agak susah juga sih, Mas. Jadi kayak lebih baik jangan dulu lah. Kita masih bisa cerita yang biasa kok, cerita aja gitu. Oke, sip. Nah, gue pengen lihat dong, tadi kita udah ngobrolin banyak nih tentang traveling, tentang fotografi, dan gue pengen ngelihat, tadi kan lo sebelum kita mulai acara juga nampilin lokasi-lokasi by GPS tadi ya. Nah, bisa nggak tadi nampilin, lu nampilin beberapa foto yang menurut lo, ya ini tempat terpencil, tapi ada tempat-tempat, ada destinasi menarik. Bisa nggak sekarang lo tampilin deh? Coba ya, gue sebenarnya, nah ini makanya tadi ngobrol, gue tuh karena fotonya banyak, jadi gue kayak bingung gitu milihan foto kan. Karena basically gue juga bukan karya fotografer banget gitu loh. Kayak kebanyakan basically gue model sendiri. Jadi ya ini gue coba share aja. Oke, sip. Jadi, bentar. Dan kebetulan memang hard disk, komputer gue lagi rusak. Jadi, sorry. Nah, ini udah kan belum? Belum berubah. Nah, sudah. Halo? Ya, sudah. Udah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Nah, jadi ini foto-foto yang tercantum di sini ya trip-trip gue di atas tahun 2018 deh kayaknya. Jadi kayak nggak banyak karena sebagian sisanya masih di PC, dan di PC itu belum gue upload di Google Photos. Nah, kalau di Google Photos nih ya enak sih, kayak tempat-tempat yang sudah kita kunjungin tuh kayak sudah tercantum di sini. Tapi ya beberapa tempat belum ada, kayak di Raja Ampat karena waktu itu gue belum ngupload, jadi kayak di sini nggak ada. Nah, sebenarnya banyak sih tempat-tempat menarik yang bisa dikunjungin. Misalkan kayak contoh kita pengen jalan-jalan, kayak contoh misalkan waktu pas gue ke Nias nih. Nah, kalau Pulau Dabo tuh di sini nih. Ini nih kayak ini Pulau Dabo nih. Nah, di sekitar sini nih jarang orang. Nah, ini yang kemarin gue bilang air terjun pertama, orang Jawa pertama, ini nih air terjunnya. Wah. Air terjunnya kecil tapi story air terjun orang Jawa pertama katanya. 3 jam ke sini. Itu dari kota atau jadi, dari desa terdekat? Dari Jalan Raya. Oh, dari Jalan Raya. Berarti dari Jalan Raya. Ada trekkingnya itu ya? Raya mau ke dalam trekking 3 jam. Wow. Okay. Iya, air terjunnya kecil, tapi buat mereka ini air terjun ini tuh sudah termasuk oke dan sudah termasuk bagus lah. Kayak aku belum sih. Sudah termasuk oke lah. Jadi gue harus trekking selama 3 jam. Jadi sebenarnya banyak banget tempat-tempat di kalau misalkan kayak pengen cari yang agak niat sedikit, ya ini bisa ke Anambas. Anambas ini juga banyak yang bagus. Ini sorry ya campur-campur fotonya ya, karena fotonya macam-macam kan, ada foto selfie, ada foto apa. Ini fotonya juga banyak yang masih belum pada diedit. Ini kok ngeblur gini. Ya, ini loading kali ya, ngeload dulu. Jadi sebenarnya memang bagus sih, tapi ya ini loading ya. Ya, loading. Nggak apa-apa. Loading ya. Ya udah kita buka yang ini aja deh. Jangan buka yang dari ini. Kita tunjukin aja foto-foto yang beberapa yang udah gua save aja deh. Nah. Ya kalau misalkan kayak gini mungkin teman-teman udah tahu lah, ini kan kayak di Makassar, ini kan di Ramang-Ramang. Ya, gua kalau misalkan lagi masa pandemi gini, gua prefer datang ke tempat-tempat yang sepi sih ya. Apalagi kalau sekarang kita nggak mungkin ke luar negeri, kita bisa ke Ramang-Ramang. Ini kalau nggak salah di Pulau Kambing ya, kalau nggak salah ya. Ini juga di Sulawesi. Nah, sesuai dengan tema kita kan, travel photography ideas 2021 ya. Memang kita tahu sekarang lagi pandemi. Tadi lo nyebutin juga ya, kalau bisa datengin aja tempat-tempat
yang kayak gini nih, alam terbuka. Nah, ada tips-tips lain kah untuk buat teman-teman di sini yang memang baru pertama kali ternyata ya kena pandemi, kena PSBB, kena lockdown gitu. Tapi ya kita doakan aja kita cepat selesai pandeminya dan langsung bisa itu. Enaknya kemana atau ada tips-tips kah yang oke buat lo dari lo? Yang kita harus ini yang pertama adalah ya kita ini dulu ya. Coba kalau bisa kita mencari tempat yang nggak terlalu jauh dulu, benar. Oke. Nah, karena sekarang ini lagi pandemi ya, mau kemana-mana juga susah ya. Mau pergi kemana susah, apa susah ya. Ternyata kalau dilihat-lihat banyak tempat di sekitar kita juga yang bisa dibilang bagus didatengin. Contoh kayak kemarin saya pulang kampung ke Tulung Agung. Ternyata banyak pantai-pantai di Tulung Agung itu yang bagus gitu loh. Dan nggak perlu aneh-aneh, mungkin karena dasar saya memang orang tinggal di kota, ngelihat belakang rumahnya itu ternyata sawah sama gunung itu juga udah bagus gitu untuk foto-foto gitu loh, untuk sekedar bikin video-video apa namanya lucu gitu-gitu buat TikTokan atau apalah. Jadi kayak ya sudah sangat cukup. Jadi ya kita mencoba sekarang dengan adanya pembatasan kita agak susah terbang kemana-mana. Coba kreatif aja di sekitar kota gitu pasti ada suatu hal yang menarik. Kalau saya sih biasanya suka ngikutin kayak grup-grup ada kalau di Jakarta ada namanya Jakarta Walking Tour. Nah itu biasanya gratisan ya kalau nggak salah, Jakarta Walking Tour atau apa gitu. Jadi mereka itu kayak nganterin orang-orang yang senang jalan-jalan itu ke tempat-tempat destinasi yang jarang orang kunjungin. Misalkan kayak di daerah Glodok tuh kan banyak tuh tempat-tempat yang unik-unik buat difoto gitu. Atau kayak di daerah apa sih namanya tuh, di daerah Condet itu sekarang yang lagi orang pada baru tahu ada jembatan kuning, namanya jembatan kuning itu memisahkan antara sungai apa namanya, itu buat foto kalau orang sepedahan terus foto di situ itu cakep banget karena jembatannya kuning menyala, di antaranya sisanya itu hijau sama sungai, dan itu di Condet gitu loh, kayak di Condet ada ya yang ginian gitu. Jadi kayak kita harus lebih peka sama yang di sekitar aja gitu sih. Jadi karena kalau jauh-jauh susah sih sekarang. Iya susah. Jadi memang ya kalau lo lagi tinggalnya di Semarang ya bisa aja explore yang ada di Semarang dulu gitu. Benar. Cari dulu. Kalau lo lagi di ini ya explore yang ada di sekitar daerah lo aja. Tapi kalau menurut lo, kalau kita datang ke sebuah kafe atau ke tempat resto dan kita foto di situ dan kita bikin story di situ, itu apakah termasuk traveler juga atau bukan menurut lo? Kalau misalkan menurut gue pribadi sih ya, selama kita saat itu kita sedang jalan-jalan, travel itu kan luas ya. Travel itu artinya kan berpindah ya. Kita jalan ya gitu. Ya selama kita memang lagi jalan ke sana, tapi ya konteksnya terlalu sempit sih kalau misalnya kayak sekedar ke kafe, apalagi kafenya kafe samping rumah ya kita bilang ini travel fotografi, yang enggak juga ya. Tapi misalkan kita perginya agak jauh, misalkan kita contohnya kita ke Klaten misalkan atau kemana gitu kan. Terus ada kafe lucu nih, kita foto-foto ya kita bisa bilang itu ya ini travel fotografi ya. Saat saya traveling saya foto-foto, sesimpel itu kan. Ini hasil fotonya. Ya saya lagi di kafe, saya lagi ngebahas makanannya gitu ya. Ya namanya foto itu biasa luas sih, gimana asumsi kita menerjemahkan itu sih. Oke. Nah lanjut lagi, ada pertanyaan dari teman-teman kita nih dari Novi. Halo, kita undang langsung. Kakak Novi ini. Halo. Nah, halo. Ini di dalam rumah kan? Di dalam rumah tapi udah dimatiin lampunya. Oh ya udah nggak apa-apa. Silakan mau bertanya apa? Iya, ini sih kan tadi kan dibilang kalau misalnya waktu traveling itu pasti ada persiapan yang dilakukan. Terus pernah nggak sih waktu traveling itu setelah semua persiapan yang dilakukan tapi ternyata ada kendala-kendala, ada masalah-masalah kayak misalnya nggak tahu, kita kan kalau ke tempat baru itu kan ada kayak beda budaya, beda cara berpikir, ya kan. Nah, pernah nggak sih dari orang-orang di sananya, dari warga lokalnya mungkin jadi kayak dapat masalah gitu loh karena hal-hal seperti itu. Padahal kan mungkin memang di awalnya pernah kayak sempat research dulu di sana itu kayak gimana gitu kan. Nah kayak gitu, dan kalau pernah dan ternyata sudah kecentok gitu ya, sudah dapat masalahnya gitu. Ada tips dan trik untuk maksudnya kita bisa lepas dari itu gitu loh, bisa solve the problem gitu loh. Itu sih.
Oke. Matur Thank you. suwun Mbak Novi. Monggo. Ya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Mbak Novi. Kalau untuk masalah saat perjalanan ya saya pernah mengalami sih macam-macam. Saya tadi udah pernah bilang, saya pernah ditodong orang di Bima, itu pisau sudah di ujung leher. Wow. Lalu saya pernah masuk penjara semalam gara-gara disangka teroris di Rote, Pulau paling selatan di Indonesia. Itu saya juga pernah waktu itu hampir dibully sama nggak seluruh warga kampung sih, sama beberapa warga kampung, karena waktu pas saat saya nginjek ayam nggak sengaja gitu loh. Soalnya saya lagi numpang kapal gitu di Manado kalau nggak salah. Saya nggak sengaja nginjek ayam, jadi mereka ada yang bawa ayam keinjek, kepalanya mati sama saya dimarahin segala macam. Jadi banyak ternyata yang kejadian yang itu beberapa dari kejadian yang unik-unik ya. Nah, gimana saya overcome-nya gitu loh ya. Overcome yang pertama, kalau bisa kita jangan lari dari masalah. Kalau bisa jangan kita ujuk-ujuk langsung kabur dari tempat itu aja, percayalah. Kalau misalkan kabur dari tempat itu aja, pertama hati nggak tenang. Lalu kedua, nanti bisa aja suatu saat kita balik lagi ke sana, dicariin atau gimana ya. Kalau memang kita punya masalah, ya kita selesaikan di situ gitu loh. Misalkan, adakah solusinya? Kita ngobrol baik-baik. Ada nggak sih solusi ini? Misalkan kayak waktu pas saya kemarin dipalak, akhirnya saya bukan nego ya udahlah, untungnya mereka nggak ini ya, di kantong itu ada 50.000 kita kasih saat itu, karena tidak ada pilihan lain. Yang ada beberapa kejadian yang memang tidak ada pilihan lain gitu loh. Ya intinya gimana pinter kita ngobrol sih ya, intinya kita harus membuka berbagai macam opsi gitu loh ya. Kita juga harus berpikiran terbuka, karena di saat kita dapat suatu masalah gitu loh, kita tidak bisa memikirkan dari sudut pandang diri kita sendiri. Kita juga harus melihat dari sudut pandang orang lain. Misalkan, elah lu masalah gini doang, lu masih pikirin atau gimana. Loh, belum tentu buat orang lain mungkin itu suatu masalah besar. Ya contoh aja kayak kita nabrak babi misalkan, contoh gitu kan. Ya udahlah babinya aja gue ganti gitu loh. Tapi ternyata itu harus dihitung babinya kan, kayak nggak salah dihitung pentil babinya ada berapa atau enggak gimana gitu, kalau nggak salah saya lupa. Jadi harus dihitung totalnya gitu. Ternyata berbeda hitungan kita. Kita pikir hanya babinya aja, tapi ternyata babi itu sedang mengandung gitu kan, bisa menciptakan anak-anaknya lagi. Itu harus dihitung juga. Jadi ya kita harus mengetahui opsi gitu, jangan berpikiran karena sudut pandang kita aja, kita harus lihat dari sudut pandangnya mereka juga, dan itu kita harus ketemu jalan tengahnya gitu. Jadi ya pertama ya jangan kabur dari masalah. Yang kedua adalah selalu ada backup plan. Misalkan ada masalah ini, ya kita harus tahu loh backup plan-nya seperti apa. Minimal ada orang yang bisa kita kontak, atau minimal kita harus tahu kita harus mengadu kemana gitu. Jangan sampai kita kosong sama sekali sih. Karena yang namanya cara berpikir itu, adat itu kita nggak bisa paksain, apalagi kita yang datang ke sana gitu. Kita datang ke tanah orang, masa kita memaksakan kehendak kita kan nggak mungkin ya. Malah kita dibully. Jadi kayak ya lebih baik kita mencari opsi bersama lah, kira-kira enaknya gimana seperti itu. Ya itu sudah resiko jalan-jalan gitu loh ya. Makanya saat jalan-jalan itu emang harus hati-hati sih. Oke. Ya harus mawas diri dan mawas diri, benar. Tahu ya, balik lagi tahu diri sendiri. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan dari thank you Mbak Novi untuk pertanyaannya tadi. Kita lanjut lagi ke Latifah Kairunisa. Nah ini, halo Kakak Latifah Kairunisa, apakah ada? Halo Kak. Nah ini halo. Udah dimatiin juga lampunya? Enggak, masih nyala. Oke, halo Kak, apa kabar? Halo, baik-baik. Nah silakan, monggo. Oke, mau bertanya apa? Oke, halo Kak Yuda. Halo Latifah, apa kabar? Ini Kak, saya mau nanya kan, saya kebetulan juga lagi masa kuliah dan pengen banget backpackeran keliling Indonesia ke 34 provinsi di Indonesia. Nah, tips budgeting atau manage keuangan saat kita kuliah dan untuk traveling ke keliling Indonesia itu gimana Kak? Itu pertanyaan yang pertama. Oke. Terus untuk pertanyaan yang kedua itu tentang travel fotografi. Nah, kan kita udah foto nih, misal kita udah tahu poin interestnya, misal kayak kayak aku kemarin ke Kawah Ijen,
Aku foto ini apa yang biasanya orang foto di situ kayak gitu. Nah, ketika kita upload di Instagram misal, nah itu gimana sih cara biar membuat caption yang bagus, yang menarik dan bisa menjadi ketertarikan warga media sosial tersebut kayak gitu kan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Monggo dijawab, Mas Asari. Oke, kalau ngomongin untuk budgeting, namanya lagi masa kuliah ini membingungkan ya. Kalau yang lagi kuliah itu mungkin bisa dibilang apalagi semester akhir waktunya banyak tapi duitnya nggak ada. Tapi giliran kita udah kerja, duitnya ada tapi waktunya nggak ada. Nggak ada, betul. Nah, gimana saya mau ngakalinya? Saat saya kuliah, saya waktu itu punya usaha kecil-kecilan. Kebetulan saya waktu itu di kampus itu saya servis laptop, karena waktu itu saya senang ngoprek-ngopreknya, saya usaha servis laptop. Lalu saya juga sempat jual-jual kayak gorengan, kue-kue gitu setiap pagi. Saya bawa 1 kotak, saya bawa ke kampus, lalu saya jual-jualin di fakultas saya gitu loh. Itu lumayan banget untuk nambah uang jajan. Karena waktu itu udah niat, pokoknya di semester akhir, saya pengen sebelum saya sidang, itu saya pengen jalan-jalan, niatnya sebulan, tapi ternyata kejadiannya 6 bulan itu loh. Jadi pokoknya sebelum saya sidang, saya ngumpulin duit dulu selama 3 tahun dari servis laptop itu sama dari jual roti dan gorengan-gorengan itu. Selama 3 tahun itu saya ngumpulin uang. Nah, budgetingnya gimana ya? Saya selalu misahin tadi ya, uang dari penghasilan sendiri itu saya buat pakai traveling, lalu ya misalkan ada dari orang tua ya saya pakai untuk jajan gitu loh. Nah, kebetulan waktu itu ya zaman itu karena orang tua waktu itu juga lagi kesulitan saat itu, jadi waktu itu juga kebetulan keuangan itu dari situ juga alhamdulillah mencukupi gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan yang memang masih dari orang tua itu sangat-sangat enak gitu, jadi bisa ke cover. Nah, tapi kalau misalkan memang ternyata source-nya belum ada nih, misalkan belum bingung nyari usahanya, ya kita harus cari tahu dulu kira-kira experience kita atau enggak expertise kita di mana dan apakah kita bisa putar itu buat jadi cuan. Karena kalau kita ngandelin hanya sekedar keuangan dari orang tua saat kita kuliah, itu susah juga, kecuali kalau kita sultan, kecuali kalau kita kayak sang pangarep gitu ya, duitnya nggak habis-habis gitu kan. Jadi itu enak gitu. Jadi kalau misalkan memang kita warga biasa-biasa saja gitu kan, kayak saya gitu kan, ya kita harus memutar otak gitu, gimana caranya nih ya, kita nyisit uang jajan mungkin boleh sedikit demi sedikit, ikut share cost, mungkin nggak usah ikut open trip, karena open trip biayanya lebih mahal, kita ikut share cost, itu juga boleh, akan menekan biaya kos banget. Seperti itu sih. Jadi ya pinter-pinter cari uang tambahan saat kuliah. Lalu kalau untuk tips memotret lalu dengan caption, nah ini harus ikut kelas saya saat kelas saya menulis caption nih. Nah, itu udah sekalian aja. Jadi panjang ini, saya sering sih ngisi kelas nulis sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Intinya adalah gimana kalau bisa gimana ya, panjang sih soalnya. Kalau misalkan kita ngomongin tulisan itu juga dalam, sama kayak foto itu juga dalam ya. Intinya gimana caranya tulisan kita itu ada 4 hal dalam suatu konten yang wajib sekali diingat, misalkan untuk tulisan ya. Artikel. Yang pertama adalah readable. Readable itu bisa dibaca, nggak kepanjangan dan nggak kependekan. Readable, itu konten pertama harus readable. Yang kedua, shareable. Shareable itu gampang diklik, jadi kayak gampang di-share. Jadi kayak orang tuh bakal nge-share kalau ngeliat postingan kita, oh kayaknya gatal nih, share ke saudara gitu. Yang ketiga, lalu setelah shareable itu memorable. Memorable itu gampang diingat. Jadi kayak ya orang kalau ngeliat postingan ini wah ini gampang teringat gitu loh, kayak pengennya kayaknya pengen diceritain lagi gitu. Itu memorable. Jadi kayak ada readable, shareable, lalu dan juga memorable. Lalu yang keempat tuh itu lebih kayak findable. Findable itu bisa dicari di mana-mana. Jadi kayak kita bikin tulisan atau kita bikin foto, kita cari di Instagram atau kita cari di hashtag, kita cari di Google, itu langsung ketemu. Itu sebuah konten menarik. 4 itu aja, findable, shareable, memorable, dan shareable.
itu udah sangat-sangat cukup untuk membuat sebuah konten yang menarik dan bisa menjadi ketertarikan. Itu sih. Panjang sebenarnya kalau ngebahas tentang masalah artikel penulisan fotografi. Jadi tapi intinya sih itu. 4 itu aja. Readable, shareable, memorable, dan findable. Itu sih. Oke. Itu ntar ada kelasnya tersendiri. Ada kelasnya tersendiri lagi. Beda lagi. Nah, dilihat di Instagram catatan backpacker aja tuh, sering ada kelas. Oke, pertanyaan terakhir karena kita sudah mendekati pukul 9. Jam 9 adalah batas kita untuk acara ini. Nah, pertanyaan terakhir nih. Ini dari Klaten. Mas Setiawan Utomo Hadi. Halo, Mas Setiawan Utomo Hadi. Apakah masih ada? Mas Setiawan Utomo Hadi. Halo, Mas. Halo, Mas Setiawan. Halo, Mas. Mau tanya nih. Boleh, Mas. Silakan, Mas. Kadang kan kita sebelum ke tempat lokasi nih, ke lokasi wisata itu, kadang kita udah riset, udah persiapan lah. Tapi kemudian tahu ke lokasi, ternyata udah beda. Gimana menyikapinya itu, Mas? Nah, gimana tuh? Bener juga, ini pertanyaan penting nih. Ternyata udah riset, udah detail, ternyata lah kok tempatnya kayak gini, gimana? Oke, terima kasih, Mas. Ayo, Mas Setiawan, matur suwun. Ini sering terjadi juga dan apalagi terjadi di milenial belakangan ini. Banyak orang yang setelah motret, editnya tuh gila-gilaan ya. Warnanya aslinya pantainya butek, tiba-tiba jadi pantainya clear gitu kan. Warnanya hitam jadi pink gitu kan. Pantainya kan. Itu sering banget dan kemarin juga kita sempet kayak ricu gitu. Lu ngaku-ngaku kayak fotografer tapi editan lu udah kayak artis gitu kan. Orang kan ada yang bilang orang foto artis gitu ya. Mereka ngedit bukan fotografer tapi foto artis ya. Mereka bisa ngedit, bisa apa, tapi dia ngaku gitu. Jadi kayak sempat ricuh juga bahasan itu. Ya lu kalau ngaku jangan ngaku fotografer dong, lu ngakunya foto artis gitu karena lu pinter ngedit segala macam. Ya tapi itu bebas masing-masing ya. Nah, menyingkapinya adalah daripada sakit hati di awal, lebih baik risetnya lebih lebih dalam lagi. Jadi kayak ya di awal jangan terlalu ekspektasi terlalu banyak gitu loh. Kayak ya riset aja, kita mencari source itu jangan dari satu lah, jangan dari satu Instagram, jangan dari satu blog. Kita cari riset yang lain. Kita kalau mau lihat foto yang paling jujur itu jangan melihat travel blog, jangan melihat Instagram. Mau lihat kondisi aslinya kayak apa, lihatlah foto di Google Maps. Itu kan banyak tuh yang moto. Orang banyak yang moto tuh. Nah itu kan foto kan belum tentu travel blogger, belum tentu fotografer kan yang bisa editing, bisa apa. Banyak yang orang awam nyampe sana foto, meskipun ya fotonya horizonnya miring lah, ada kepalanya banyak lah, campur aduk lah. Tapi itu akan menceritakan minimal tempat yang sebenarnya itu seperti itu gitu loh. Jadi jangan kaget misalkan pas sampai sana, kok pantainya warnanya nggak pink ya, warnanya butek ya. Padahal di foto ini butek, pas lihat di Google Maps ternyata emang warnanya butek gitu lah. Itu jadi kalau dari saya pribadi sih jangan berekspektasi terlalu tinggi. Yang kedua kalau mencari yang real fotonya di mana, carinya di Google Maps. Kita cari nama pantainya, kita klik foto. Itu udah pasti nggak mungkin karena semua orang bisa upload di Google Maps itu untuk upload foto gitu. Dan itu bakal kelihatan aslinya seperti apa. Gitu sih. Oke deh. Oke, thank you Mas Asyari Yuda untuk sharingnya. Gila banyak Mas Novan. Tapi gue pengen tanya satu aja pertanyaan ini. Kita lagi pandemi, kita lagi menghadapi, ya kita berjuang bersama-sama untuk melawan COVID-19. Ada ya tips buat teman-teman di sini yang memang pengen banget melakukan traveling fotografi, dari lo apa inti poinnya? Yang pertama adalah ini bentar gue kayak pesan-pesan nakes lagi selalu. Gak apa-apa dong. Intinya kalau misalkan ya kita jalan-jalan ya boleh, jalan traveling itu bukan dilarang, tapi menurut gue lebih dibatasi. Maksudnya ya kita juga tidak bisa sembarangan langsung kita pengen kesana kan kita harus melihat yang namanya zona merahnya seperti apa. Apalagi kita juga mikir juga jangan mentang-mentang di sana bukan zona merah, tapi karena kita nih, kayak saya dari orang Depok nih zona merah nih, ya kita ke sana bisa jadi ya
bawa penyakit kan, kita juga harus memikirkan yang di sana juga. Jadi kayak ya kalau bisa ya kita harus tahu dulu kebutuhannya apa. Misalkan memang perlu banget traveling dan kita emang butuh banget konten buat kerjaan, atau misalkan kita pengen sekedar refreshing atau apa. Yang pertama ya harus jaga protokol kesehatan, ikutin protokol kesehatan terus ya. Lalu juga harus tetap keep update sama perkembangan pandemi yang ada di daerah di sana. Kayak kemarin waktu pas saya pulang kampung tuh di Tulungagung, tempat istri saya, itu masih zona kuning, Mas. Ya, sudah zona kuning malah menuju zona hijau. Jadi karena ini, tapi sekarang jadi zona merah makanya. Jadi kayak ya harus lebih aware lagi, karena sebenarnya istri saya lagi hamil kan, dan kebetulan lagi di kampung sekarang. Saya lagi di Jakarta karena lagi ada kerjaan di sini. Nah, kita juga harus keep update dengan masalah pandeminya. Lalu yang ketiga adalah saat kita jalan-jalan, karena sekarang lagi masa pandemi gini, mungkin orang itu lebih banyak juga, termasuk teman-teman saya ya, kayak mental breakdown lah. Ini mental breakdown, mungkin banyak masalah, banyak apa gitu loh. Jadi ya jangan kita misalnya lagi di tempat di mana karena kita merasa kita turis, kita merasa gimana, kita moto-moto sembarangan bla bla bla, kita kayak mungkin kita pas ketemu sama orang yang lagi bermasalah gara-gara pandemi, lagi masalah apa, nanti malah kita jadi kena masalah gitu loh. Jadi kayak kita juga lebih kayak don't worry aja, kayak ya seperlunya aja lah gitu loh. Memang kecuali kalau memang kerjaan ya. Jadi ya intinya itu sih kalau dari saya. Jalan-jalan boleh, tapi ya kita harus hati-hati juga gitu sih. Nah, iya, itu yang penting, jaga prokes, harus tetap prokes juga. Prokes kesehatan harus diperhatikan. Oke. Thank you Mas Asyari Yuda untuk sharingnya. Nah, buat teman-teman yang ada di sini, sebelum kita mengakhiri acara, seperti yang tadi saya sudah bilang di awal, kita ada quiz. Nah, quiznya akan mendapatkan merchandise menarik dari Canon. Nah, tadi quiznya apa nih? Pokoknya tadi seputar yang ada di kita bahas aja tadi. Nah, pertanyaannya nih. Jadi, buat teman-teman, ketik jawabannya di kolom chat secepat-cepatnya dan sebenar-benarnya. Oke, siap-siap. Yang pertama, hal apa yang penting ketika kita travel, ya entah itu di luar negeri atau di dalam negeri, yang perlu kita kuasai? Apa itu? Apa? Ya, apa? Apa yang perlu kita kuasai? Ya, kita udah tahu budayanya, kita tahu ininya, tapi apanya nih? Ini tahu nih gaya saya nih, apanya nih? Apa yang perlu kita kuasai? Boleh langsung ketik jawabannya di kolom chat. Ya, chatnya sudah di private, jadi tidak ada yang tahu jawabannya. Ya, apa itu? Pokoknya depannya hurufnya K, belakangnya I. Gitu. Jawabannya. Oke. Ya, selanjutnya pertanyaan kedua. Apa yang harus dilakukan sebelum kita melakukan travel fotografi atau sebelum kita melakukan traveling? Apa tuh tadi kita ada yang harus cari ke sinilah, harus cari ke sinilah. Apa itu namanya? Yang perlu kita lakukan. Oke. Ya. Depannya R. Nah. Nah, siap. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga. Hal apa yang kita miliki, yang harus kita sudah miliki nih? Kita sudah melakukan planning yang baik, kita harus ngatur yang baik. Tapi walaupun sudah ada hal-hal tersebut, kita harus punya. Apa itu namanya? Nah, namanya apa? Siap? Sudah? Oke, itu saja untuk kuis pada malam hari ini. Terima kasih untuk Mas Asyari Yuda dan teman-teman yang di sini. Terima kasih. Nah, sebelum mengakhiri, di minggu depan kita ada acara lainnya secara virtual. Nah, kita akan menyaksikan
pesan-pesan dari pembicara minggu depan. Ini dia. Oke, itu dia. Penasaran siapakah pembicaranya? Apa yang akan kita bahas? Nantikan informasi lanjutnya di media sosial Canon Indonesia. Jangan sampai kelewatan karena tentu saja pasti menarik seperti malam hari ini. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Azhar Yuda, buat teman-teman yang ada di sini. Semoga kita tetap sehat-sehat selalu, menjaga protokol kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak, juga selalu mencuci tangan, dan apalagi sekarang katanya ada PSBB perketat antara Jawa dan Bali. Semoga kita tetap mengikuti aturannya, jadi sehingga COVID ini segera berakhir dan kita bisa traveling ke Indonesia bahkan keluar. Oke? Saya Novan Arnoldi, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.